saat ini kita akan membaca firman Tuhan dalam bacaan kita di sepanjang minggu yang berjalan ini. Sebagai warga Geming, kita ada dalam pembacaan kitab Lukas pasalnya yang ke-14 ayat 25 hingga ayat yang ke-35. Sekali lagi, bacaan kita sebagai warga Geming di sepanjang minggu yang berjalan ini dalam kitab Lukas pasal 14 ayat 25 hingga ayat 35, tetapi untuk malam hari ini kita hanya akan membaca 2 ayat dari Lukas 14 ayat 25 sampai 35. Kita akan membaca hanya 2 ayat, yaitu ayatnya yang ke-25 dan ayatnya yang ke-26. Dengan judul bacaan di malam hari ini, segala sesuatu harus dilepaskan untuk mengikuti Yesus. Pada suatu kali banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berpaling, ia berkata kepada mereka, "Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Sampai di sana bacaan kita sambut dengan selamat malam dan shalom. Damai di hati. Damai di hati. Shalom. Puji syukur kepada Tuhan Yesus Kristus, Sang Pemilik kehidupan, yang tentunya boleh perkenankan lagi orang semua sebagai jemaat kolom 4 Geming Yudea Pal 2 boleh lagi terkumpul di tempat ini untuk bersekutu, memuji, memuliakan nama Tuhan. Bacaan kita di saat ini dalam Injil Lukas pasal yang ke-14 ayat yang ke-25 hingga ayat yang ke-26. Di sini penginjil Lukas mencatat Yesus Sang Guru Agung tengah mempersiapkan orang-orang yang ingin menjadi muridnya, supaya orang betul-betul mau mengikuti Yesus dan bahkan rela untuk menderita. Nah, orang tahu bersama di zaman dulu, dimanapun Yesus pergi, pasti ada banyak orang berduyun-duyun mengikuti dia. Untuk apa? Siapa sampai banyak orang suka sekali ikut-ikut di mana Yesus pergi? Ya karena orang ada rasa penasaran tentang Yesus. Siapa so ini Yesus ini? Dia melakukan banyak sekali mujizat-mujizat. Orang tahu, orang sakit disembuhkan, yang buta melihat, lumpuh berjalan. Bahkan Yesus dia meredakan angin ribut. Bahkan dia memberi makan 5.000 orang hanya dari 5 roti dan 2 ikan dan lain sebagainya. Jadi ada banyak hal-hal ajaib yang dilakukan oleh Yesus. Dan oleh karena itu banyak orang ingin mengikuti Yesus dimanapun dia pergi, dengan tujuan agar dorang boleh menjadi murid Yesus. Nah, tetapi tentu tidak semua orang punya niat betul-betul atau punya niat yang sungguh-sungguh untuk menjadi murid Yesus. Ya banyak mungkin di antara orang-orang zaman itu yang mengikuti Yesus hanya sekedar untuk mau ikut rame. Ataupun mungkin ada yang ingin jadi murid Yesus supaya ya siapa tahu boleh jadi sama dengan Tuhan Yesus. Dalam artian dorang boleh mau melakukan lagi mujizat-mujizat seperti Yesus. Atau dengan kata lain yang mungkin dorang berharap siapa tahu itu
Tuhan Yesus kekuatan atau apa boleh tak transfer pada orang. Nah, itu pula yang terjadi dalam bacaan kita di saat ini. Banyak orang datang mengikuti Yesus dalam perjalanan, tetapi Tuhan Yesus, Dia tahu motivasi, Dia tahu tujuan orang banyak itu untuk hadir, untuk mengikuti Dia. Nyandak tulus, bukan karena panggilan betul-betul ingin menjadi murid Yesus. Karena itu Yesus menyampaikan syarat untuk datang kepadanya. Yesus menyampaikan syarat untuk menjadi muridnya. Jika tidak membenci bapak, ibu, istri, anak, bahkan nyawa sendiri, ia tidak dapat menjadi murid Yesus. Nah, itu yang dikatakan Yesus dalam bacaan kita di ayat yang ke-26. Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kata membenci di sini jangan orang salah artikan. Karena kata membenci dalam teks ini tidak berarti Yesus mengajarkan kebencian kepada keluarga. Tidak berarti bahwa Yesus mengajarkan supaya mau melawan orang tua. Tidak berarti Yesus mengajarkan untuk membenci sesama atau bahkan membenci diri sendiri. Nah, Yesus tahu tantangan terberat untuk menjadi pengikut Yesus yaitu meninggalkan keluarga. Keluarga adalah tempat ternyaman. Dalam hal ini Yesus ingin kalau menjadi murid Yesus harus berani, harus tulus, rela, dan sanggup meninggalkan segala kepentingan, baik keluarga, tapi juga kepentingan diri sendiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, Yesus mengajarkan kepada orang semua membenci keluarga bukan dalam arti memusuhi satu dengan yang lain, tetapi orang harus sanggup memilah mana yang harus orang utamakan. Apakah Kristus yang adalah sumber berkat dan kehidupan, yang rela memberikan nyawanya demi menebus dosa manusia, ataukah orang lebih prioritaskan hubungan keluarga, apalagi orang lebih mementingkan diri sendiri. Nah, menjadi murid Yesus, orang harus ada komitmen untuk setia dari awal hingga akhir. Saudara-saudaraku, melalui bacaan firman Tuhan di saat ini, orang lebih diingatkan lagi tentang hak dan kewajiban sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Yesus Kristus lewat pengorbanannya di kayu salib. Orang-orang Kristen punya hak untuk menjadi murid Yesus. Jadi semua orang berhak menjadi murid Yesus. Tetapi orang juga punya kewajiban. Kewajiban yaitu menjadi murid yang sungguh-sungguh setia kepada Tuhan. Dengan cara apa? Dengan cara tentu orang menjaga komitmen, tetap konsisten dalam menjalani kehidupan untuk selalu hidup di dalam Tuhan. Semua orang Kristen adalah pelayan Tuhan. Bukan cuma pelayan khusus, bukan cuma UPK Bipra, bukan cuma komisi Bipra,
yang disebut pelayan. Tetapi orang semua boleh melayani Tuhan. Pekerjaan melayani Tuhan itu adalah pekerjaan orang semua sebagai orang-orang yang telah ditebus dan diselamatkan. Dan pasti dalam perjalanan kehidupan, apalagi kalau orang so ada komitmen yang sungguh-sungguh untuk hidup di dalam Yesus, pasti ada rintangan, halangan, pasti datang silih berganti. Tetapi orang harus tetap teguh, harus tetap konsisten, supaya nama Tuhan lebih dan lebih dipermuliakan. Nah, Yesus memberikan bandingan kepada ayah, ibu, istri, anak-anak. Nah, untuk apa? Karena kan ayah, ibu, istri semuanya itu disebut keluarga. Seringkali tantangan, rintangan, halangan dalam orang melakukan pelayanan adalah datang dari keluarga. Aduh, jam ibadah mah ngapak wak, ada ngopi di sini, ada jam ibadah, ada acara kok orang, acara keluarga dan lain sebagainya. Alasan-alasan karena keluarga sehingga seringkali orang abaikan itu pelayanan kepada Tuhan. Ataupun juga masalah atau halangan, rintangan untuk melayani Tuhan juga datang dari diri sendiri. Contohnya kemalasan. Yoto, seringkali adalah hal yang paling susah untuk orang mau kasih hilang. Ada ibadah mah tunggu sadikile sampai soklar kote. Soalnya tidak sempat pergi karena sadikile. Nah, itulah kira-kira contoh halangan ataupun rintangan dalam orang mewujudkan komitmen sebagai murid Tuhan. Nah, memang betul kalau orang tidak ada konsisten, maka orang akan gagal menjadi murid Yesus. Kalau orang yang tidak setia hingga akhir memegang orang komitmen, maka orang tidak layak disebut sebagai murid Yesus. Tuhan kiranya memberkati setiap komitmen kita untuk mau selalu hidup di dalam Tuhan. Amin.